Allora ci... Oke. Di awal scene kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Philippa sedang merakit bom. Dia adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Kematian suaminya disebabkan karena overdosis. Karena merasa tak wajar dengan kematian suaminya, ia berencana balas dendam pada bandar narkoba yang telah membunuh suaminya, yaitu dengan cara meletakkan bom di gedung milik bandar narkoba. Setelah selesai merakit bomnya, Philippa langsung bergegas menuju gedung kantor milik sang bandar. Setelah sampai di gedung, Philippa pergi ke toilet untuk mengaktifkan bom itu. Buonasera. Setelah mengaktifkan bomnya, Philippa langsung menuju ruangan sang bandar. Di sana dia bertemu dengan sekretarisnya dan meminta izin untuk bertemu dengan bosnya. Saat sekretaris itu masuk, Philippa tak mau buang kesempatan. Dia pun langsung meletakkan bomnya ke dalam tempat sampah. Lalu Philippa segera pergi. Sì, proprio così. Saat sudah di luar gedung, dikarenakan Philippa hanya berniat membunuh sang bandar, Philippa mencoba menghubungi sekretaris tadi, dan menyuruhnya untuk turun dengan alasan ada masalah dengan mobil milik sekretaris itu di basement. Lantas sekretaris itu pun turun. Namun sayang rencana Philippa tidak berjalan sesuai yang diperkirakan. Saat itu ada seorang petugas kebersihan yang datang dan membawa sampah itu keluar. Petugas kebersihan itu tidak tahu kalau di dalam sampah itu ada bomnya. Petugas kebersihan itu pun turun dengan menggunakan lift. Ah, scusate, aspetto il prossimo. Seketika itu juga bomnya meledak. Tidak lama kemudian, Philippa yang sedang tidur di apartemennya ditangkap. Dan dia pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Saat diinterogasi, Philippa meminta untuk memberikan keterangannya dengan menggunakan bahasa Inggris. Dikarenakan dia bukan warga negara Italia, oleh karena itu seorang sipir yang bernama Filippo menawarkan diri untuk menjadi penerjemah. Saat Filippo menerjemahkan kata-kata Philippa, dan Filippo mengetahui kalau dia seorang janda, sontak Filippo pun bergetar hatinya. Lanjut ke interogasi, di sini kepala penjara memberitahukan pada Philippa, kalau perbuatannya itu mengakibatkan 4 nyawa melayang, dan dari 4 korban tersebut, 2 diantaranya adalah anak-anak. Mengetahui hal itu, sontak Philippa kaget dan syok, terlebih mengetahui kalau bandar narkoba itu tidak ikut mati, dan Philippa jatuh pingsan. Melihat janda itu pingsan lantas Filippo segera memanggil dokter. Saat akan diperiksa, Filippo memegang tangan Philippa, dan berkata, "Cok, ayo tenan kie rondo." Dan Philippa menjawab, "Kon ngomong opo cok, aku ra krungu." Masih di kantor polisi, ternyata, bandar narkoba itu sudah sekongkol dengan seorang polisi yang ada di sana. Scene berpindah di rumah Filippo. Filippo yang sedang curhat dengan adiknya. Tiba-tiba, ayahnya pulang, dan bertanya pada Filippo, "Bagaimana kerjaanmu hari ini nak?" Namun Filippo tak menjawab dan langsung naik ke atas. Lalu si ayah pun bertanya pada adiknya, "Ada apa dengan kakakmu?" Adiknya menjawab kalau Filippo sedang jatuh cinta dengan seorang janda. Scene berganti hari. Di kantor polisi, Philippa kembali diinterogasi. Di sini Filippo sebagai penerjemah mencoba mengetahui motif pengeboman itu. Karena Filippo merasa iba dan juga terlanjur jatuh cinta dengan janda itu, Filippo berencana menolongnya. Saat interogasi sedang berhenti, dan kepala polisi menyuruh untuk istirahat, Filippo pun mempunyai ide. Filippo langsung pergi ke apotik untuk membeli obat sakit perut. Filippo juga merusak alat pengering tangan yang ada di toilet.
Setelah itu, Filippo memasukkan obat sakit perut itu ke salah satu minuman, lalu diberikan pada petugas yang sedang menjaga di sana. Mereka pun melanjutkan interogasi. Saat interogasi sedang berjalan, obat itu pun langsung bereaksi pada petugas yang berjaga, lalu petugas itu pun pergi ke toilet. Dan seketika listriknya mati. Saat keadaan gelap, Filippo menyuruh petugas untuk mengeceknya sembari memasukkan sesuatu ke jaket milik Filippa. Saat lampu menyala, kepala penjara menghentikan interogasi dan menyuruh petugas membawa Filippa ke dalam tahanan. Ketika akan pergi, Filippo memberi kode pada Filippa dengan memegang saku jaketnya. Saat tiba dalam kamar tahanan, Filippa langsung memeriksa jaketnya, dan ia menemukan sebuah alat perekam suara. Lalu Filippa mencoba memutar rekamannya. Ternyata isinya adalah suara Filippo yang mengatakan, "Aku tahu kamu orang baik. Aku akan mencoba membantumu. Kalau kamu bersedia ku bantu. Tolong jawab dan alat ini kau letakkan di atas rak ruang interogasi besok." Hari berganti, setelah selesai interogasi, Filippo langsung mengecek rak lemari yang ada di ruang interogasi, dan ia pun menemukannya. Lantas Filippo mencoba memutarnya untuk mengetahui jawaban dari Filippa, dan Filippa pun mau untuk dibantu. Setibanya di rumah, Filippo langsung menyusun strategi untuk membantu Filippa kabur dari penjara, dan Filippo merekam suaranya. Filippo berkata, "Saat interogasi besok, kau berpura-pura sakit perut dan minta izin ke toilet. Nanti setelah di toilet, akan ada telepon yang berdering, dan saat petugas yang menjagamu mengangkat telepon itu kau segera pergi dari toilet." Namun sayang saat Filippa memutar rekamannya, ternyata diketahui oleh polisi dan si bandar narkoba, karena alat perekam itu sudah disadap oleh mereka. Polisi itu pun mengetahui rencana Filippo. Scene berpindah pada Filippo. Di sini Filippo meminta bantuan adiknya untuk membantu janda itu kabur dari kantor polisi. Saat sudah di kantor polisi, Filippo langsung menuju toilet, dan memasukkan bungkusan plastik ke dalam kloset. Interogasi pun dilanjutkan. Di sana Filippa kembali dicecar beberapa pertanyaan. Di waktu yang sama di tempat lain adik Filippo sedang menunggu di telepon umum. Saat sedang diinterogasi berlangsung, janda itu pun mulai menjalankan rencananya, dan dia pun pura-pura sakit perut dan minta izin pergi ke toilet. Saat tiba di toilet, Filippa mulai menjalankan rencananya untuk kabur. Adik Filippo pun seketika menelpon ke kantor polisi, untuk mengalihkan perhatian petugas. Saat mendengar telepon yang berdering petugas itu mengangkatnya. Di sini adik Filippo mencoba mengulur waktu, sampai Filippa bisa pergi dari toilet. Berpindah ke tempat interogasi, sembari melihat dari jendela, di sini Filippo mencoba mengalihkan perhatian petugas dengan berkata, "Janda itu telah kabur." Lantas petugas di sana pun kaget, lalu menyuruh petugas untuk mengejarnya. Resta all'ingresso principale. No, tutti al cancello principale. Sta scappando da lì. Ma che serve? Cazzo! Dan petugas itu pun tertipu. Yang melarikan diri itu adalah adiknya Filippo, dan Filippa ternyata masih berada di kantor polisi. Di sini Filippa langsung menuju ke lantai 2, yaitu sesuai perintah Filippo, dan Filippo langsung menyusul Filippa. Di sini Filippa bertanya pada Filippo, "Mengapa kau merubah rencananya, dan memilih tempat ini untuk sembunyi?" Filippo menjawab, "Aku tahu kalau polisi itu sudah menyadap rekaman pembicaraan kita, jadi aku merubahnya." Filippa berkata, "Sebenarnya aku tidak mau kabur. Aku ingin bertanggung jawab atas kematian 4 orang yang aku bunuh. Tapi sebelum aku masuk penjara, aku ingin membunuh bandar narkoba itu." Karena sudah terlanjur cinta, Filippo mau membantu janda itu untuk menghabisi bandar narkoba itu. Filippo pun memberikan sebuah pistol pada Filippa, lalu mencoba menghubungi si bandar narkoba dengan mengatakan kalau perempuan itu sudah kutangkap, kau boleh melihatnya ke sini. Mendengar kabar itu, si bandar pun langsung menuju ke kantor polisi. Setibanya di sana, dia pun kaget melihat Filippa yang sudah mengacungkan pistol. Filippo langsung menutup pintu. Saat akan menembak, Filippa bertanya pada si bandar itu,
Apa yang telah kau lakukan pada suamiku? Tak lama kemudian terdengar suara pistol. Saat membuka pintu, Filippo melihat si bandar sudah tewas. Lalu mereka berdua segera pergi menuju tempat persembunyian yang ada di lantai 2. Di sana mereka beristirahat. Saat pagi hari, mengetahui kalau mayat si bandar sudah ditemukan polisi, mereka pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Di sini mereka melihat sebuah mobil yang sedang terparkir, lalu mereka memasukinya. Mereka pun pergi dengan mobil itu. Saat mobil berhenti mereka berdua panik. Oh bangke, dikira ada apaan. Ternyata si sopir minta jatah dulu sama petugas apotik. Filippo berkata dalam hati, bangke bener nih sopir, bikin konak aja. Saat melihat ada beberapa polisi, mereka pun pergi meninggalkan mobil itu. Mereka pergi ke suatu tempat dengan menaiki kereta. Mereka tiba di suatu tempat. Mereka memasuki sebuah gereja. Di sini, Filippa ingin tobat dan mengakui dosanya. Dia juga mengatakan sudah menyesal telah membunuh banyak orang. Mengetahui Filippa sedang galau hatinya, lantas Filippo memberanikan diri untuk mencurahkan isi hatinya, dengan berkata, aku tresno karo koe cok. Scene berpindah di suatu tempat, di mana kita melihat Filippa yang sedang dibotakin rambutnya. Filippa sengaja dibotakin agar tidak mudah dikenali oleh orang lain, karena dia tahu statusnya sekarang buronan. Setelah selesai dari salon, mereka langsung pergi. Di sini mereka numpang makan di acara resepsi pernikahan seseorang. Di sana Filippa melihat temannya yang sedang berada di resepsi tersebut. Lalu Filippa menghampirinya, dan mengajak untuk bicara di tempat lain. Temannya datang langsung menabok Filippa dan mengatakan, kau sekarang jadi buronan, dan mereka akhirnya berpelukan layaknya Teletubbies. Di tempat lain, Filippo sedang mencoba menghubungi ayahnya untuk datang ke tempat itu. Setelah lama menunggu, ayah Filippo pun datang. Lalu Filippo mengenalkan Filippa pada ayahnya. Ayah Filippo lantas mengajaknya bicara dan memberikan uang untuk kabur ke luar negeri, karena tidak lama lagi pasti polisi akan datang ke tempat ini. Ayahnya juga bertanya pada Filippa, apakah anakku sudah menyatakan perasaannya padamu? Filippa menjawab, sudah pak. Ayahnya kembali bertanya, lalu kamu mau dengan anakku? Filippa menjawab, iya pak. Setelah itu, ayahnya pamit untuk pergi. Scene berganti, kini mereka berdua mendatangi rumah teman Filippa. Mereka diizinkan tinggal di rumahnya. Di sana mereka pun makan berdua. Setelah selesai makan, mereka pergi keluar untuk mencari udara segar. Mereka pun menuju ke sebuah tempat yang sepi, sejuk, rindang, dan pastinya gak ada orang lain di sana. Tak berlama-lama lagi, di sana mereka pun bercocok tanam. Setelah semalaman bercocok tanam, di pagi harinya, mereka terbangun karena mendengar suara helikopter yang datang. Mereka langsung bergegas menuju rumah temannya. Di sana mereka kaget karena sudah banyak polisi yang datang. Saat melihat ada peluang untuk kabur, mereka tidak menyia-nyiakan peluang itu. Mereka langsung membajak helikopter milik polisi, dan mereka pun kabur menggunakan helikopter itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya sob.